Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat guru penggerak. Berikut saya paparkan tugas demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan gambaran diri dari modul 1.2.A6 oleh Rizky Saputra, SST. Selamat menikmati. Nilai-nilai guru penggerak. Sobat guru yang berbahagia, nilai-nilai guru penggerak terdiri dari 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, refleksi. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang terakhir, inovatif. Penjabaran nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Artinya, setiap guru harus mampu, siap, dan memiliki kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Yang kedua, refleksi, yaitu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Yang ketiga, kolaboratif, sikap saling ketergantungan secara positif dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, bekerja sama, serta keterampilan komunikasi interpersonal antara guru tersebut dengan pihak lain. Yang keempat, inovatif, mampu berpikir dan bertindak kreatif, memiliki ide-ide baru, mampu beradaptasi, dan bisa memodifikasi sesuatu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, berpihak kepada murid, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya dan memahami pelajaran sesuai dengan caranya dengan dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Demikianlah penjabaran. Mari kawan-kawan kita berlanjut ke aktivitas guru penggerak. Penjabaran dari nilai-nilai guru penggerak dalam aktivitasnya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, mengikuti pelatihan peningkatan diri. Pelatihan ini dimaksud untuk meningkatkan dan mengupgrade kemampuan diri, baik itu pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah maupun dari instansi yang lain, baik itu skala lokal maupun skala nasional. Yang kedua, menjadi pionir di berbagai macam kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, misal dengan melakukan perbaikan dalam sistem pembelajaran, memunculkan ide-ide bagus untuk bisa peningkatan mutu pembelajaran. Yang ketiga, menjadi pembicara di forum-forum mata pelajaran, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kabupaten, provinsi, bahkan skala nasional. Yang keempat, menggerakkan kegiatan ekstrakurikuler, menghidupkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, baik itu kegiatan yang sifatnya olahraga maupun kegiatan pemenuhan bakat dan minat yang lain. Yang kelima, menyusun rencana program diri. Menyusun rencana program diri ini dimaksud agar setiap guru penggerak mampu bekerja sesuai dengan target dan juga rencana yang mereka susun, sehingga rencana tersebut bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu rencana yang sifatnya personal maupun melibatkan orang lain. Yang keenam, menjadi teladan. Tentu kegiatan menjadi teladan ini akan berdampak positif bagi sekolah, bukan hanya bagi diri dia sendiri, tapi akan berdampak kepada guru-guru lain dan tentunya kepada peserta didik. Seorang guru yang menjadi teladan baik dalam pembelajaran, bersikap disiplin, bersikap bertanggung jawab, dengan memiliki nilai-nilai kepribadian yang baik, tentu itu akan berdampak positif terhadap kinerja dan juga pengetahuan orang lain di sekitarnya. Yang terakhir adalah keluar dari zona nyaman. Biasanya setiap manusia, terutama guru, ketika dia sudah memiliki zona nyaman, memiliki pengaruh terhadap suatu hal, terkadang tidak mau mengupgrade dirinya, sehingga seorang guru penggerak diharapkan mampu keluar dari zona nyaman sehingga ia mampu berdiri sendiri dan juga terus melakukan inovasi, kreativitas, dan pergerakan agar sekolah ataupun dunia pendidikan itu bisa berjalan
sesuai dengan nilai-nilai. Aktivitas kedua sebagai seorang guru penggerak adalah menerapkan nilai-nilai refleksi. Sebagai contoh, yang pertama adalah membuat media usul dan saran diri. Media ini bisa dibuat menggunakan media tradisional dengan menggunakan kotak saran yang kita buat dan kita taruh di dekat ruang kelas atau di meja kerja kita. Ataupun kita membuka media usul dan saran melalui platform sosial media, platform internet, agar siapapun, baik itu siswa, guru, maupun pimpinan di sekolah, itu bisa memberikan masukan dimanapun mereka berada, dengan harapan akan ada perbaikan dan juga keinginan kita untuk bisa merubah sesuatu yang kurang baik dalam diri kita. Yang kedua adalah melakukan refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran ini dimaksud agar kita mampu capaian kompetensi siswa, baik itu refleksi kaitannya dengan media pembelajaran apakah sudah sesuai, refleksi kaitannya dengan penentuan penilaian yang kita lakukan, refleksi terhadap kegiatan praktikum, kegiatan teori yang kita lakukan apakah sudah sesuai. Dan refleksi ini juga bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya kita menyebarkan angket, atau kita membuat pertanyaan secara langsung kepada siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Yang ketiga adalah refleksi rekan sejawat. Tentu setiap manusia tidak ada yang sempurna. Dengan melakukan kegiatan refleksi rekan sejawat, kita mampu menilai bagaimana kekurangan yang kita miliki, sehingga rekan-rekan kita bisa mampu melihat secara langsung hal-hal apa sih yang perlu kita perbaiki, baik itu dari cara pembelajaran kita, baik itu dari cara kepribadian kita, dan lain sebagainya, sehingga akan memunculkan suatu nilai refleksi yang bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Aktivitas guru penggerak yang ketiga adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Saya membaginya di sini ke dalam 6 pihak. Secara garis besar, yang pertama siswa. Tentu dalam kegiatan kolaborasi di dalam kelas tentu tidak akan bisa tanpa melibatkan siswa. Kegiatan teori dengan sering kita melakukan kegiatan diskusi atau memecahkan suatu permasalahan, itu akan merangsang kreativitas dan inovasi siswa. Apalagi dalam kegiatan pembelajaran praktik, tentu kolaborasi ini sangat diperlukan demi menunjang tujuan kegiatan praktik, sehingga siswa mampu bekerja dan juga mampu melakukan aktivitas praktikum sesuai dengan keinginan dan juga arahan dari guru tersebut. Yang kedua adalah kolaboratif dengan guru lain. Tentu perbaikan inovasi dalam penyempurnaan pembelajaran tidak akan bisa terlepas dari bantuan dari guru orang lain, terutama guru yang mengampu di mata pelajaran yang sama, sehingga muncullah perbaikan ketika ada suatu hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita mampu bisa melihat dan meminta masukan kepada guru tersebut, bahkan ikut melibatkan guru tersebut dalam kegiatan kolaborasi. Yang ketiga adalah orang tua murid. Tentu pelibatan orang tua murid ini berkaitan dengan prestasi dan permasalahan siswa, sehingga seorang siswa atau peserta didik bisa kita pantau mengapa anak tersebut mampu dalam menjalankan suatu hal dalam pembelajaran ataupun kesulitan dalam melakukan suatu hal dalam pembelajaran. Maka kolaborasi dengan orang tua ini perlu ditingkatkan demi menjaga bagaimana anak-anak kita mampu berprestasi, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat adalah perangkat desa. Perangkat desa inilah bertujuan agar kita mampu bisa menjaga pendidikan ini bukan hanya di dalam sekolah, tetapi di sekitar area sekolah. Perangkat desa ini mampu menjaga dan juga mampu memberikan masukan, bahkan ikut terlibat dalam setiap kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang kelima adalah keamanan desa atau keamanan sekitar demi menjaga ketertiban dan juga kedisiplinan siswa. Dan yang terakhir adalah karena kami adalah di SMK, maka kami akan melibatkan industri dalam mensinkronasikan kurikulum. Kita pahami bahwa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana terkadang menghambat setiap perkembangan di sekolah, khususnya di SMK. Dengan kita melibatkan industri, maka akan ada teknologi terbarukan yang bisa dipelajari oleh siswa. Anak-anak bisa belajar, kita bawa belajar di perusahaan-perusahaan, di industri dalam kegiatan pelajaran praktik ataupun dalam kegiatan program PKL atau program magang, sehingga anak-anak bisa terus menyesuaikan keadaan mereka dengan zaman yang akan mereka hadapi ke depannya.
Aktivitas selanjutnya sebagai seorang guru penggerak dalam nilai inovatif yang pertama adalah menerapkan pembelajaran teaching factory. Maksudnya pembelajaran teaching factory ini adalah kita melibatkan industri dalam proses pembuatan project based learning yang menghasilkan suatu produk. Produk yang dimaksud ini adalah kaitannya dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri. Sebagai contoh, di sekolah kami sudah menerapkan kegiatan budidaya tanaman perkebunan, yang mana tanaman yang ditanam adalah tanaman tebu. Dan tanaman tebu ini ketika hasil panen itu dibeli oleh perusahaan yang sesuai dengan standar dari mereka. Dan kita berharap di jurusan yang lain atau kompetensi keahlian lain atau mata pelajaran yang lain mampu bekerja sama dengan dunia usaha dan industri sehingga siswa mampu terjun langsung dalam kegiatan penjualan, baik itu penjualan maupun produksi yang itu sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua adalah membuat agrowisata. Hal ini sejalan dengan background saya sebagai seorang guru pertanian, di mana saya menginginkan di sekolah kami itu bisa menerapkan program yang namanya agrowisata, baik itu di jurusan peternakan, di jurusan pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang ketika datang ke SMK 1 Pekat itu bukan hanya untuk melakukan aktivitas lain, tapi mereka juga bisa berwisata. Bisa wisata untuk menanam tanaman sesuatu atau memanen sesuatu yang itu bisa diberikan manfaatnya kepada orang lain. Yang ketiga, melakukan sinkronisasi pembelajaran atas mata pelajaran dan kompetensi keahlian. Sebagai contoh misalnya dalam pemasaran produk kopi dari SMK Negeri 1 Pekat, kami melibatkan berbagai macam mata pelajaran. Mata pelajaran yang kami libatkan adalah yang pertama tentu mata pelajaran produktif di perkebunan, yang kedua kami libatkan guru kewirausahaan, dan yang ketiga kami libatkan guru simulasi digital untuk mendesain bagaimana kemasan dan juga label dari produk tersebut. Dan kaitan dari kompetensi keahlian misalnya adalah tanaman pangan dan hortikultura. Dalam proses pemupukan, kita meminta bantuan kepada kegiatan praktik di jurusan peternakan, sehingga dari kegiatan peternakan tersebut bisa menghasilkan yang namanya kompos. Yang kompos itu berasal dari kotoran ternak dan kotoran ternak tersebut dihasilkan menjadi sebuah kompos yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pertanian untuk bisa memupuk tanamannya sehingga tumbuh dengan subur. Yang keempat adalah bersama siswa menciptakan produk inovatif. Menciptakan produk inovatif dari berbagai macam kompetensi keahlian. Di peternakan kita bisa menciptakan molasses dan lain sebagainya. Di pertanian kita bisa menciptakan berbagai macam hasil budidaya tanaman. Yang di perkebunan kita juga bisa menghasilkan berbagai macam budidaya tanaman perkebunan, pengolahan hasil dari pemanenan tanaman perkebunan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah bersama masyarakat menciptakan bank kotoran. Nah, kita kepingin, karena komunitas masyarakat Pekat adalah salah satunya adalah peternak. Kita kepingin agar ternak itu tidak membuang kotoran sembarangan. Maka kita dengan memanfaatkan alat biogas yang ada di sekolah, kita kepingin menjadikan SMK Negeri 1 Pekat sebagai bank kotoran, sehingga para peternak bisa menjual kotoran ternaknya untuk dibeli di SMK, agar SMK bisa mampu menciptakan teknologi biogas atau pemanfaatan kompos untuk pemupukan tanaman. Yang keenam adalah membuat gerai hasil praktek siswa. Pembuatan gerai hasil praktek siswa ini bertujuan untuk bisa memasarkan dan juga mempromosikan apa-apa saja yang sudah diciptakan, yang sudah dihasilkan dalam kegiatan praktek siswa, sehingga masyarakat mampu merasakan dan ada kebanggaan di antara siswa ketika produk yang mereka hasilkan itu bisa dipasarkan, dipamerkan di berbagai bidang, terutama di gerai-gerai SMK Negeri 1 Pekat. Yang ketujuh adalah penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Tentu dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada, baik teknologi praktik alat mesin yang ada di sekolah ataupun alat mesin yang ada di perusahaan yang sudah kita kerjasama, atau pemanfaatan platform teknologi sosial media yang bisa digunakan anak untuk terus belajar dan juga berkreasi dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah membuat karya tulis. Karya tulis ini bisa karya tulis ilmiah ataupun tidak ilmiah, baik itu jurnal maupun buku yang bisa guru tersebut ciptakan agar mampu meningkatkan nilai inovatif yang ada dalam diri guru tersebut. Terakhir, aktivitas guru penggerak yakni berpihak kepada murid. Dalam kegiatan pembelajaran tentu kita harus mengedepankan student center atau pendidikan yang berpihak kepada murid, yang berpusat kepada siswa.
Adapun bentuk kegiatan yang pertama adalah memutuskan model pembelajaran yang tepat berdasarkan kemampuan dan karakter peserta didik. Model pembelajaran ini disesuaikan bagaimana kebutuhan siswa, baik itu dalam kegiatan teori maupun dalam kegiatan praktik. Kita bisa berinovasi terhadap suatu kegiatan praktik karena dengan kemajuan teknologi terkadang siswa sudah terbiasa mencari tahu terlebih dahulu pembelajarannya, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan dari mereka, Pak, bagaimana kalau kita dalam menjalankan praktikum seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah yang coba kita tuntun mereka agar mereka bisa menyalurkan keinginan dan juga mimpi mereka dalam kegiatan pembelajaran yang sudah kita susun. Yang kedua adalah menjembatani siswa untuk berinovasi dan kreatif dalam pembelajaran. Seperti di poin yang pertama tadi, itu juga kreatif dalam perlombaan. Kita ikut mendukung, baik itu menjadi pelatih atau mensupport secara langsung dalam kegiatan penumbuhan bakat dan minat siswa yang itu dilombakan, baik itu secara intern maupun skala kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Yang ketiga, merubah suasana ruangan yang berbeda. Dalam kegiatan berpusat kepada siswa, kita kepingin siswa tidak jenuh dalam belajar, terutama di dalam ruangan kelas. Kita bisa menyusun dalam skala 1 bulan 1 kali atau 2 minggu sekali perubahan tempat duduk, perubahan ruangan kelas, sehingga setiap waktu siswa merasa berada di lingkungan yang baru, sehingga muncullah ide-ide kreativitas dan inovasi dari siswa tersebut. Yang keempat, memperbanyak interaksi dengan murid. Tentu sebagai seorang guru, kita wajib sering berinteraksi dengan anak-anak didik kita, terutama anak-anak kita yang ada di sekolah. Bagaimana kita bertanya tentang kebutuhan mereka, kita bertanya tentang permasalahan mereka, kita bertanya tentang banyak hal, sehingga kita mampu menggali lebih dalam keinginan dan kemampuan siswa kita tersebut. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Terus seorang guru yang kreatif adalah guru yang mampu menerapkan berbagai macam teknologi, terutama di zaman sekarang ini. Kita bisa memanfaatkan platform sosial media seperti YouTube, seperti live streaming, bahkan aktivitas sosial media yang lain. Kita mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman yang saat ini memang sedang trending di kalangan anak-anak kita. Yang keenam, memberikan reward atau penghargaan kepada anak-anak kita, baik anak-anak kita yang mampu atau yang belum mampu, agar mereka tersemangati, termotivasi untuk bisa menjalankan setiap pembelajaran sesuai dengan keinginan dan juga bakat dan minat mereka. Demikian penjabaran atas aktivitas guru penggerak. Semoga semakin membuat kita cinta terhadap dunia pendidikan dan semakin termotivasi untuk bisa terus bergerak dalam perbaikan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.